Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik lagi ya teman-teman. Tapi sebelum itu, coba jujur teman-teman. Berapa kali teman-teman entry karena cuma kayak berpikir, wah ini kayak bakal naik nih, wah ini kayak bakal turun nih, ya kan? Dan berapa kali teman-teman feeling itu ternyata salah. Ya, coba berpikir, ayo. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu hal yang sering banget disalahpahami trader pemula. Trading itu bukan soal feeling, tapi trading itu soal probabilitas. Kalau teman-teman masih trading pakai feeling atau perasaan teman-teman, video ini bisa jadi turning point untuk perjalanan trading teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Kenapa feeling terasa lebih meyakinkan, ya kan? Ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita, teman-teman. Feeling terasa kuat karena otak kita suka mencari pola, ya. Market itu naik 3 candle, terus otak bilang, wah ini bakal lanjut naik nih, ya kan? Terus market turun cepat, otak kita bilang, wah ini bakal crash. Padahal itu bukan analisa, tapi itu cuma feeling teman-teman sendiri. Itu cuma reaksi emosional terhadap pergerakan harga. Feeling bisa biasanya muncul karena yang pertama itu adalah takut ketinggalan ya kan atau FOMO. Itu sering terjadi banget ya kan. Terus takut rugi, ingin balas dendam setelah loss, terlalu percaya diri setelah profit juga. Itu sangat berbahaya teman-teman. Feeling itu bukan sinyal market, tapi feeling itu reaksi psikologis teman-teman sendiri. Misalnya ya kan, kayak gini. Teman-teman melihat ya kan, kayaknya nih, wah ini bakal naik lagi, wah ini bakal turun lagi ya kan. Misalnya kita berpikir, ya contoh dari sini. Nah, wih marketnya turun banget nih ya kan, jebol ke bawah. Terus teman-teman berpikir, wah ini udah jebol nih semuanya apa semua. Bakal jebol lagi nih, teman-teman masuk sell gitu ya kan. Teman-teman masuk ya sell, naik terus ya terus. Nah, teman-teman pasang SL-nya di sini misalnya. Oke, udah SL. Nah, itu dia ya teman-teman. Maksudnya dari feeling itu. Jadi teman-teman jangan melihat market itu berdasarkan feeling, tapi gunakan trading plan atau metode yang sudah teman-teman gunakan dan teman-teman backtest juga ya. Karena kalau kita trading pakai feeling itu bakal kacau teman-teman. Itu tidak sesuai dengan trading plan yang sudah kita buat ya. Itu berbahaya. Begitu. Apa itu probabilitas dalam trading ya? Sekarang kita masuk ke konsep yang lebih dewasa teman-teman. Probabilitas ya. Apa sih artinya? Kita tahu bahwa yang pasti apa yang akan terjadi, tapi kita tahu peluang mana yang lebih besar. Trading itu bukan soal tebak-tebakan ya. Trading itu adalah bermain dengan kemungkinan ya. Contoh sederhananya, kalau teman-teman punya sistem dengan win rate 60%, risk to rewardnya 1:2 contoh. Secara statistik, dalam 100 kali trade ya, teman-teman bisa untung meskipun 40 kali loss. Artinya apa? Satu kali loss tidak membuktikan sistem teman-teman itu jelek dan satu kali profit tidak membuktikan kalau kamu itu jenius. Itu cuma bagian dari distribusi probabilitas. Karena ketika teman-teman gunakan risk to rewardnya 1:2 ya. Contohnya kayak gini. Teman-teman gunakan risk to rewardnya 1:2 ya teman-teman. Kita keluar dulu. Nah, contohnya begini. Ketika teman-teman gunakan risk to reward 1:2, kita contohkan dari sini misalnya open market ya. Ini nggak perlu diapain banget ya teman-teman. Ini cukup diperhatikan aja. 1:2, loss kita pakai atau SL-nya kita pakai itu 300 ya. 300 pip kita pakai SL. Kita risk to reward 1:2, coba mana 1:2. Nah, ini contohnya begini 1:2 ya. Kita dapatnya sekitar 600. Nah, kita masuk lagi contohnya. Ingat tadi kita pakai misalnya nge-sell di sini ya. Kita pakai SL-nya lagi 30 sesuai dengan SL yang sebelumnya, 30 contoh ya kan. TP-nya 2 juga, 1:2. Nah, di sini teman-teman lihat ya kan.
Ketika kita dua kali trade, contohnya kayak gini, kita win sekali, loss sekali, ya. Kita win nih atau profit $60, contoh pakai 0,01 ya. $60 ya kan. Ini kita masih pegang $60. Harga berjalan, kita melihat momen lagi, kita masuk 1:2 lagi dengan SL 30 dan TP 60 juga. Kita SL 30 ya. Sebelumnya kita udah untung nih 60. Terus teman-teman hitung secara hasil akhir. Itu kita masih untung sekitar $30. Nah, itu gunanya risk to reward 1:2 teman-teman ya. Meskipun kita loss di trading berikutnya, tapi secara total kita masih untung. Begitu. Nah, selanjutnya, kenapa trader pemula itu terjebak di feelingnya aja? Karena yang mereka inginkan itu adalah kepastian ya. Manusia itu tidak nyaman dengan ketidakpastian. Itu udah tentu saja ya kan. Tapi market itu 100% tidak pasti, teman-teman. Akhirnya apa? Pindah-pindah strategi setiap loss, mengubah lot size-nya karena emosi, menggeser stop loss karena yakin bakal naik atau bakal turun harga nih. Padahal trader profesional menerima satu fakta yang menarik, teman-teman. Bahkan setup terbaik pun bisa gagal, bukan karena market jahat, tapi karena probabilitas tidak pernah 100%. Ya kan? Probabilitas itu tidak ada yang 100% teman-teman. Kalau ada 100% orang-orang pasti udah kaya semua, udah all in semua. Lotnya pasti mentok kanan semua ya kan. Apapun metodenya ya kan 100% nih misalnya. Itu udah pasti semua orang bakal masukin semua hartanya langsung pencet all in rata kanan dan profit. Kalau metodenya 100%. Tapi kenyataan pahitnya itu adalah tidak ada metode ya kan yang 100% win rate. Ya, win rate itu nggak ada yang 100%. Jadi, teman-teman pandai-pandai dalam menggunakan risk to reward-nya supaya tidak terjebak feeling yang tidak pasti seperti itu. Selanjutnya, cara berpikir trader probabilitas itu bagaimana? Trader berbasis probabilitas berpikir seperti ini, teman-teman. Yang pertama, saya tidak perlu benar setiap hari, hanya perlu konsisten menjalankan sistem, fokus pada 100 trade bukan satu trade ya. Mereka tidak pernah berkata trade ini pasti profit. Mereka berkata trade ini sesuai dengan sistem yang udah dibuat, sisanya saya serahkan ke probabilitas. Mereka tidak emosi ketika loss karena mereka tahu itu bagian dari gamenya. Kalau teman-teman main kasino dengan peluang menang 60%, teman-teman tidak panik hanya karena kalah dua kali berturut-turut. Kenapa? Trading kita bisa sepanik itu, ya kan? Karena kita terlalu melekat pada satu hasil, teman-teman. Teman-teman terlalu berfokus pada ini harus profit, ini harus profit. Sebenarnya tidak. Teman-teman bisa gunakan probabilitas yang sudah teman-teman dapatkan, ya kan? Jalankan aja sistemnya, kalau loss ya sudah, kalau profit ya bersyukur, begitu. Tidak ada juga namanya trading dengan 100% win rate, ya kan? Perbedaan trader feeling dengan trader probabilitas itu apa? Trader yang menggunakan feeling itu entry karena dia yakin, SL digeser-geser ya kan, lot tidak pernah konsisten, overtrade saat emosi. Berbeda dengan trader yang menggunakan probabilitas, entry karena sistemnya, SL tetap di tempatnya, risk konsisten, terima loss dengan sangat tenang. Trader dengan feeling itu mencari kepastian ya. Trader dengan probabilitas mengelola kepastiannya, dan market hanya akan menghargai keduanya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan pernah menggunakan feelingnya ya, karena itu akan menghambat dalam perjalanan tradingnya teman-teman juga. Itu akan sangat berbahaya kalau teman-teman trading menggunakan feeling. Kalau teman-teman trading pakai feeling ya kan, misalnya nih, wah ini naik nih, ini turun nih, teman-teman pencet masuk posisi ya kan, tapi teman-teman lupa, teman-teman tidak menjalankan trading plan-nya. Misalnya trading plan udah dibuat, harus melihat daily time frame dulu atau melihat bias hari ini dulu. Terus cari support resistance, cari entry point yang oke, cari konfirmasi, gunakan risk to reward yang udah diatur ya kan. Itu semua bakal lewat kalau teman-teman gunakan feeling ya kan. Kalau feelingnya udah maju duluan, semua plan yang udah dibuat tadi itu nggak bakal dijalanin. Jadi teman-teman tinggal hantam maju aja kan. Nah, itu yang berujung teman-teman
tidak tahu alasan kenapa teman-teman loss. Jadi overtrade ya kan, pusing sendiri dan gelisah. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman tidak terima ketika loss ya. Tapi kalau teman-teman udah jalanin trading plan-nya, udah jalanin semuanya, ketika loss teman-teman tahu alasannya kenapa loss dan teman-teman bakal lebih tenang ya. Itu perbedaannya. Terus latihan mengubah feeling jadi sistem. Ini harus teman-teman lakukan. Kalau teman-teman mau naik level, harus lakukan ini ya. Yang pertama, tulis rules entry teman-teman sendiri. Catat dulu ya kan, apa alasan teman-teman pengen entry, bagaimana caranya itu dicatat atau dibuat dulu ya kan. Tetapkan risk to rewardnya berapa, minimal per trade 1% atau 2%, 3% ya kan. Terserah, menyesuaikan dari style teman-teman masing-masing. Terus evaluasi minimal 10, 50 atau 100 trade setiap selesai 100 trade itu. Jadi harus dievaluasi ini salahnya di mana, kurangnya di mana ya kan. Apa yang harus dibenahi, begitu. Stop ambil keputusan berdasarkan emosi sesaat ya. Disiplin itu bukan bakat, tapi disiplin itu adalah kebiasaan yang sering dilatih. Begitu teman-teman. Untuk penutup, trading itu bukan soal siapa yang paling pintar menebak, trading itu adalah soal siapa yang paling konsisten menjalankan probabilitasnya. Kalau teman-teman masih trading pakai feeling, teman-teman sedang berjudi dengan grafik. Tapi kalau teman-teman trading pakai sistem dan probabilitas, teman-teman sedang membangun sebuah bisnis, teman-teman. Pilihan itu ada di teman-teman sendiri ya. Mau menjalankannya menggunakan feeling atau mau menjalankannya dengan trading plan atau sistem ya kan, dengan probabilitas yang sudah diukur. Ya, tinggal teman-teman pilih aja mau bertahan lama atau sebentar. Karena kita berfokus pada konsisten setiap hari, bukan pada satu kali trade dengan profit yang besar, tapi nggak bisa diulang ya kan. Lebih baik kita kecil-kecil aja, tapi bisa kita ulang setiap hari. Itu lebih baik daripada jackpot-jackpotan teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Untuk teman-teman yang belum join ke komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti apa sih yang teman-teman dapatin? Nanti teman-teman bakal dapatin berbagai informasi serta outlook harian yang akan update setiap hari. Nah, itu juga bisa teman-teman gunakan untuk acuan teman-teman dalam trading ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.